Pertama kali aku melihat es putih. Aku melihatnya penuh luka, bersembunyi di sudut menggigil. Aku bisa memberimu apa saja. Bisakah kau menyelamatkanku? Jatuhkan asapnya ke tanah. Kau menatapku seperti orang sibuk. Dia pergi dengan ekspresi kesepian. Beberapa hari kemudian, dia datang setiap bulan. Dipukul semakin keras. Wajah bengkak sehingga aku tidak bisa melihat penampilan aslinya. Kemudian, untuk menyelamatkannya, aku benar-benar memberinya segalanya. Pertama kali aku melihat Bai Ningbing. Aku benar-benar tidak menyukainya. Bagaimana seorang remaja bisa begitu keren? Ini seperti kekurangan gizi. Sebelum angin bertiup, ia akan jatuh. Yang paling menyebalkan adalah ia penakut dan pengecut. Aku selalu diganggu oleh beberapa gadis kecil di sekolah. Ia menggigil di bawah pojokan. Aku bahkan tak berani melawan. Aku bisa memberimu apa saja. Bisakah kau menyelamatkanku? Air mata gadis kecil itu jatuh. Seperti rusa yang ketakutan. Sesuatu yang aneh. Ia takut pada pangeran kecil di sekolah yang kepalanya lebih pendek dariku. Tapi tak takut aku mengendarai sepeda motor dengan rokok di mulutku. Aku tertawa. Aku tak usil. Jangan tunggu ia bicara. Aku akan kawin. Aku berandal. 16 tahun karena usia tak mencukupi. Tak ada pekerjaan sungguhan. Naik sepeda motor seharian. Tersembunyi di setiap sudut kota. Sesekali ketidakadilan. Lari. Hidup susah payah dengan subsidi Weibo. Jadi aku tak usil amat. Menjadi usil butuh landasan ekonomi. Aku bahkan tak bisa mengendalikan diri. Bagaimana kau bisa mengendalikan orang lain? Tapi milisi putih sangat gigih. Dia muncul lagi keesokan harinya. Aku merokok setengahnya. Melihatnya tiba-tiba. Aku terkejut. Dia lebih terluka daripada kemarin. Kemarin hanya ada tamparan di wajah. Matanya bengkak dan dia tak bicara. Ikut aku dengan kumal. Membawa tas sekolah butut. Tak sepatah kata pun. Aku tak menghiraukannya. Bilang itu slapstick di sekolah. Aku sebenarnya bisa buru-buru masuk sekolah. Memukul segerombolan gadis kecil. Jelas, kau bisa cari guru untuk menyelesaikannya. Aku tak tahu kenapa dia menempel padaku. Dan di hari ketiga, dia muncul. Aneh rasanya aku tak tahu harus berbuat apa. Kemanapun aku pergi. Selalu bertemu dengannya. Setiap kemunculan es putih. Kaget aku. Tak mengerti. Apakah sekolah mengabaikan siswanya seperti ini? Apakah gurunya buta? Tidak bisakah kamu melihat dia sedang diganggu di kampus? Dia dipukuli hingga tak bisa dikenali. Bagaimana dengan orang tuanya? Orang tua gadis semuda itu tak peduli. Sebelum pergi di hari keempat, aku dengan ramah menunjuk kantor polisi di pojok. Ingatkan dia untuk menemukanku dengan nada bicaranya, lebih baik memanggil polisi. Wajahnya bengkak parah, sudut mulut retak. Dengarkan aku, percuma dia mengangkat kepala diam-diam. Jika polisi tak, maka tampaknya tak ada cara untuk menemukanku. Kupikir begitu, dan aku pergi lagi. Hari kelima, aku menghabiskan hari dengan berkeliaran di jalanan. Menghisap setengah bungkus rokok bersama beberapa temannya. Tak terlihat milisi putih seharian. Kukira ia memilih menelepon polisi atau mendatangi guru. Masalahnya telah selesai. Maka menyerah jeratan. Aku merasa sedikit tersesat dalam hatiku. Telah lama sekali aku tak merasa dibutuhkan. Tak ada yang peduli. Tak ada yang peduli. Tak ada yang memerlukannya. Mati suatu hari dan barangkali tak ada yang peduli. Setelah pukul 10, aku mengendarai motorku siap untuk pulang dan tidur. Ketika melewati sebuah bangunan kecil bobrok di daerah kumuh sebuah kota kecil. Aku kembali bertemu dengan milisi putih. Ia berlutut di pinggir jalan dan muntah. Kututup perutku dengan tangan kesakitan dan muntah sebentar. Aku jatuh terduduk di pasir pinggir jalan. Seperti anjing liar yang ditinggalkan. Dan entah bagaimana aku sedang berjalan mendekat. Dan membawanya pulang. Rumahku kecil.
Satu kamar tidur dan satu ruang tamu berjumlah 70 atau 80 meter persegi. Rumahnya sederhana. Ini gaya tahun 70-an dan 80-an. Karena hidup sendiri bahkan tak memiliki sentuhan manusiawi. Bai Ningbing adalah orang pertama yang kubawa pulang. Ia sedang berbaring di sofa. Kecilkan dirimu menjadi bola. Mulut dengan darah mengalir di sudut mulut. Dihilir bantal sofa tua yang basah kuyup. Aku panik dan pergi membantunya. Aku ingin membawanya ke klinik kecil di kota untuk melihat-lihat. Tapi ia terus menggeleng. Aku sudah mengatakannya sejak lama. Aku sudah terbiasa. Pelan-pelan saja. Malam itu, Putih membeku dan menangis saat tidur. Di paruh pertama malam, ia tak bisa bangun dari mimpinya sekarang. Ia demam tinggi di paruh kedua malam. Wajah bengkak merah menyala. Seluruh orang itu seperti kompor. Aku takut dia mati di rumahku. Mengambil handuk dan mendinginkannya berulang-ulang. Sibuk sampai subuh. Ia baru saja demam turun. Kestabilan pernapasan. Keesokan paginya, ketika aku membuka mata, kulihat milisi Putih duduk tergopoh-gopoh di sofa. Menatap bantal sofa yang dibasahi tulisan. Air mata tak akan terlihat. Hanya sedikit darah. Ia tampaknya telah melakukan kesalahan besar. Jangan tunggu orang lain menghakimimu. Ia menjatuhkan hukuman mati pada dirinya sendiri. Tak apa mencuci. Aku menguap dan bangkit. Tak peduli dengan darah. Bukannya dulu aku tak pernah melihatnya dalam perkelahian. Jauh lebih baik dari itu. Bahkan lebih menyedihkan sekarang. Aku merawatnya semalam. Aku tidur di sofa semalaman. Sakit punggung di sekujur tubuh. Lihat, aku bangun. Entah saraf sensitif mana yang dirangsang Bai Ningbing lagi. Dia menggosok ke tanah. Sepatu sudah terlambat dipakai. Cepat gulingkan bantal sofa ke pelukanmu. Peluk erat. Melihat sekeliling pada keran. Dan aku kembali menatapnya. Dia menundukkan kepala sebagai permintaan maaf bersalah. Maafkan aku. Kau menyelamatkan nyawaku. Aku akan mengotori barangmu. Aku akan membasuhmu. Es Putih sangat sensitif. Hal kecil membuatnya menjadi burung yang ketakutan. Dia sangat berhati-hati saat bicara. Seperti detik berikutnya, aku akan mengambil tongkat dan memukulnya. Perasaan ini aneh. Membuatku merasa sedikit sedih. Matanya semakin merah. Aku menunjuk ke kamar mandi. Setelah beberapa saat, suara air datang dari kamar mandi. Keluarga ini, karena Bai Ningbing, ada jejak popularitas di kampus. Penindasan tidak aneh dimanapun. Apalagi di kota kecil seperti itu yang tidak kaya raya. Orang tua keluar untuk bekerja. Anak kurang disiplin. Alasan mengapa banyak anak menindas orang lain. Tapi karena bosan, lemah satu. Karena lemas atau kurang dukungan. Akan bertahan. Segala macam bullying dan hinaan oleh pihak yang berkuasa. Dan itu akan ditingkatkan lagi dan lagi seiring waktu. Bangun di sore hari. Aroma nasi di kamar. Saya sebenarnya jarang memasak di rumah. Salah satunya karena levelnya tidak bagus. Yang kedua terlalu malas untuk bergerak. Hanya puas dengan itu. Tak biasanya aku suka merepotkan. Pengerjaan es putih itu bagus. Ini sup tahu sederhana. Tapi ia membuat semua warna dan rasa. Ku minum 2 mangkuk dan keluar dengan dalih membeli obat. Setelah sepeda motor menyala, tanpa sadar aku menoleh ke belakang. Milisi Putih berdiri di jendela memandangku. Ia sangat kurus, bahkan tak bisa menghalangi separuh jendela. Jelas ia tak berekspresi, tapi di mataku, seolah ia telah ditelantarkan. Aku sekolah di sekolah dasarnya. Tunggu sampai sekolah selesai. Diblokir gerbang sekolah 5 hari yang lalu. Menindas adik-adik perempuannya. Adik-adik itu tertegun sebentar ketika melihatku. Dengan gemetar, ia bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku melemparkan gulungan bungkus plastik ke tanah. Beberapa adik perempuan tiba-tiba memutih dan menakutkan. Bully Bai Ningbing lain kali. Dan kalian akan berjalan dari ujung jalan melilitnya. Ingat, beberapa adik perempuan gemetar.
Ambil bungkus plastik dan jangan pergi. Aku takut akan membiarkan mereka berjalan ke ujung jalan dengan bungkus sungguhan. Hari di mana aku melihat Bai Ningbing. Pakaiannya dilucuti oleh adik perempuannya. Dibungkus-bungkus plastik dan dibuang keluar sekolah. Banyak orang di sekitar. Itulah pertama kalinya aku merasa. Beberapa gadis lebih jahat daripada pria. Pria mengejar hidup bahagia. Jika tidak bahagia, lakukanlah. Lupakan saja, tapi gadis berbeda. Membunuh lebih baik daripada memukuli. Mereka ingin merusak reputasi masing-masing. Bai Ningbing berlari ke sekolah tanpa pulih dari luka-lukanya. Dia berkata dia akan belajar dengan giat. Suatu hari aku harus meninggalkan kota ini. Senyum pahitku, sangat tidak teliti. Aku hanya membantunya bersiap-siap untuk pergi. Tapi tidak ada salahnya memikirkannya sebaliknya. Kota ini terbelakang dan ramai. Anak muda lelah tulang. Siapa yang tidak mau pergi? Masalah adik perempuan telah selesai. Hidup Bai Ningbing kembali ke jalurnya. Kupikir dia tidak akan muncul lagi. Tapi aku sampai di rumah setelah jam 10 malam itu. Belum di halaman. Kamu bisa tidur dengan bersandar di kursi. Hanya mengangguk es putih. Hatiku tiba-tiba melunak. Kupikir dia tidak akan datang lagi. Jadi aku mengunci pintu ketika keluar di pagi hari. Dia kembali. Suara sepeda motor membangunkan milisi putih. Ia membuka matanya heran. Tidak, karena aku sudah lama menunggu. Mataku penuh keceriaan. Entah apa yang membuatnya bersemangat. Kurasa aku bukan orang baik. Siapa yang punya keluarga baik yang meninggalkan sekolah lebih awal untuk jadi gangster? Karena dia ingin belajar dengan giat dan meninggalkan kota. Harus diblokir. Aku membuka kunci dengan sedikit dingin. Setelah memasuki pintu, aku mendapati bahwa dia telah berdiri di depan pintu. Tidak berani melangkah masuk. Kegembiraan barusan tidak ada. Sebaliknya, wajah gugup. Sepasang tangan kecil mengepal menjadi bola. Dia pasti takut padaku juga. Jika kamu begitu takut padaku, jangan mencariku lagi. Cahaya bulan suram. Pohon-pohon pesawat di halaman berdesir. Bayangan pohon berbintik-bintik jatuh di belakang Bai Ningbing. Itu tidak memberikan garis besar yang bagus. Tapi itu menunjukkan pembengkakan di wajahnya. Aku tidak takut padamu. Aku takut kau tak akan senang melihatku. Aku kembali ke pintu, mengangkat jarimu di kusen pintu dan menunduk menatapnya. Jadi kau ingin aku membantumu apa kali ini? Bai Ningbing mengangkat kepalanya, tatap aku dengan sangat serius. Bisakah kau mengajakku masuk? Aku bisa memasak dan mencuci pakaian untukmu. Lakukan apa saja. Saat suara-suara di sekitar tampak sunyi. Aku menatap Es. Ia terus memaksa bahwa apapun akan dilakukannya. Apa yang ia miliki? Kurus tampak. Murid miskin tak punya apa-apa. Hanya sepasang mata ketakutan seperti rusa. Aku tertawa sinis. Ingin sekali aku menyindir dirinya. Tapi lihatlah matanya semakin merah. Aku tak bisa mengatakan hal buruk. Dan aku berkata, baik. Setiap kali aku memikirkannya. Aku senang sekali aku mengiyakannya. Alih-alih sikap acuh tak acuh mendorongnya ke lubang lagi. Kedatangan es putih mengubah hidupku. Makan 3 kali sehari dia membuat sederhana dan lezat. Tak peduli selarut apapun. Dia akan duduk di dekat lampu dan menungguku. Bahkan jika terlambat, Bai Ningbing sangat baik. Menjadi patuh agak keterlaluan. Aku telah melihat banyak gadis di luar sekolah. Mereka flamboyan dan lincah, menyebalkan, dengan nafas kemarahan. Kemarahan unik yang dimiliki zaman ini. Tapi milisi putih hanya tahu bagaimana bekerja keras. Atau mengerjakan pekerjaan rumah. Sepi seolah tak ada siapapun di rumah itu. Dia tampaknya sengaja menyembunyikan nafasnya. Seperti binatang yang lemah. Karena takut dimakan. Maka sengaja kurangi kehadiranmu, gadis tetangga seumuran dengan Bai Ningbing. Dahulu kala, aku pernah mendengar tangisan bengkok gadis kecil itu.
karena jari itu tertancap di pokok anggur serbuk gergaji. Terus menangis. Ketika sang ibu membujuk gadis kecil itu, semakin ia menangis, semakin ia bersemangat. Di sisi lain, Es Putih. Ia terlalu pendiam. Tangisannya sunyi. Malam aku menemukannya di pinggir jalan. Ia telah demam tinggi. Saat ia tertidur, aku membuka mulutnya. Ada sepotong daging dan darah. Seperti kepalan tangan di wajah. Gigi retak. Sebuah sumpit tipis di lehernya. One Piece. Seragam sekolah abu-abu dengan sudut menjulang. Seseorang menendang perutnya. Itu sebabnya ia muntah di pinggir jalan. Tapi itu pun, ia juga tak berteriak. Kalimat sakit hanya tergeletak di pinggir jalan menunggu mati. Tak seorang pun dari kami menyinggung kejadian hari itu. Bai Ningbin tak mau mengatakan. Aku tak punya hobi mengambil bekas luka orang. Lagi pula, adik-adik perempuan itu tak berani menggertaknya di masa depan. Aku hidup seperti ini selama sebulan. Akhir pekan yang hangat. Kupikir aku salah masuk rumah. Seorang gadis kecil berwajah normal. Duduk tenang di bawah sinar matahari dan menulis. Serius memandang ke samping meja. Satu pukulan pada satu waktu. Aku baru tahu. Aku tak tahu seperti apa lemon putih itu. Sepertinya sejak hari pertama aku melihatnya. Seperti itulah tampangnya setelah dipukuli. Aku selalu mengira ia gadis buruk rupa. Ternyata ia tampak begitu baik tanpa cedera. Hidup damai, hancur lebih dari 2 bulan kemudian. Aku kembali terlambat. Sesampainya di rumah, kudapati kaca di dalam rumah telah pecah. Pintunya juga pecah. Meja dan kursi dimiringkan ke tanah. Di mana bayangan Es Putih? Keheningan di dalam ruangan terlalu hening untuk beberapa saat. Bahkan sesekali suara tetesan kran di dapur. Semua terdengar jelas. Aku tidak sempat berkemas, jadi aku berlari ke sepeda motor. Pada saat itu, yang bisa kupikirkan hanyalah Bai Tintin. Anak laki-laki di sebelah menunjukkan kepalanya di dinding. Maafkan aku, ibuku berkata. Sepasang suami istri memecahkan kaca rumahmu di sore hari. Menarik gadis kecil itu pergi. Dan mereka banyak mengutuk. Ibuku tidak berani datang ke rumah. Aku sampai ke suara. Berkendara keluar halaman dengan sepeda motor. Tidak ada kehidupan malam di kota kecil di malam hari. Semua orang pulang sepulang kerja. Hanya sedikit orang berlama-lama di jalan. Pedagang kecil dan pedagang asongan jarang. Aku berjalan tanpa tujuan. Aku bahkan tidak tahu di mana rumah Bai Ningbing. Dia tidak bilang, aku tidak bertanya. Sepertinya aku tidak tahu hal pertama tentang dia. Tapi takdir adalah hal yang luar biasa. Tampaknya sejak pertama kali dia menemukan internet, kita selalu bisa bertemu dengan mudah. Bertahun-tahun kemudian, tentara kerah putih. Katakan itu penebusan. Ini adalah penebusan Tuhan baginya. Berani menyebut sekolah pada Lao Su lagi. Lao Su memukulimu sampai mati. Ayahmu juga demi kebaikanmu sendiri. Apa yang anak perempuan sekolah di rumah? Apa gunanya pergi ke sekolah? Pada akhirnya, ini bukan tentang menemukan seseorang untuk dinikahi. Seberapa sulit untuk masuk ke pabrik elektronik? Ayahmu memiliki hubungan yang besar. Biarkan orang lain membuat pengecualian untuk mengubahnya untukmu. Tanggal di KTP. Ayahmu mentraktir orang makan beberapa kali. Menghabiskan ratusan dolar. Patuh dan jangan membuat masalah dengan ayahmu. Bajingan itu berani menggelengkan kepalanya. Sama seperti ibumu yang berumur pendek. Semuanya tulang murahan. Hari ini aku akan mematahkan tulang hidupmu. Seorang pria parubaya memegang tongkat di tangannya. Memukul Bai Ningbing dengan keras. Wanita di sebelahnya mengatakannya dengan baik. Tapi aku sama sekali tidak bermaksud menghentikan pria itu. Bagaimana dengan Es Putih? Biarkan mereka bertarung dengan wajah tanpa ekspresi. Berdiri diam. Bahkan tidak bisa bersembunyi. Bangunan kecil yang rusak. Sesekali seseorang berdiri di sudut gelap dan melihat. Hanya satu kepala yang terbuka. Tapi semua orang mati rasa. Tidak ada yang berteriak.
atau turun dan berhenti. Seluruh jalanan penuh dengan omelan pria. Suara tongkat yang mengenainya. Aku mengepalkan gagang sepeda motor. Meledakkan throttle maksimal. Dengan mata garang, ia menghambur ke arah pria itu. Bai Ningbing menoleh dan menatapku kosong. Setelah tertegun beberapa saat, air mata jatuh seperti hujan. Wanita itu menarik pria itu menjauh. Terkutuklah aku karena sudah gila. Aku keluar dari mobil, mengambil tongkat yang gagah. Aku menghancurkannya tanpa berpikir. Bajingan kecil, kau sedang merayu kematian. Pria dengan tongkat, pria dengan pentungan. Wanita itu berhenti dan mengutukku karena kejam. Aku lebih fleksibel dibanding pria yang lebih tua. Setelah satu kali bertarung, ia tertinggal. Wanita itu berubah dari memaki menjadi menangis. Teriak untuk membunuh. Suruh seseorang memanggil polisi. Bai Ningbing berdiri tercengang di sana sepanjang waktu. Seperti orang bodoh, kami dibawa kembali ke kantor polisi di pagi buta. Kantor polisi di kota kecil itu hanya memiliki 2 atau 3 petugas polisi. Seorang polisi yang lebih muda menguap. Tanyakan mengapa saya berkelahi. Aku bilang dia menghancurkan rumahku. Polisi mencatat. Aku bertanya pada pria itu mengapa dia menghancurkan rumahku. Pria itu menutupi kepalanya yang berdarah. Menatapku tajam. Bajingan ini memiliki putriku. Putriku dihancurkan oleh bajingan ini di tahun pertama sekolah menengah pertama. Aku harus membunuhnya. Ada ayah seperti itu di dunia. Untuk meredakan rasa bersalah mereka. Bahkan kepolosan putriku bisa difitnah dengan santai. Beberapa petugas polisi menatapku dengan mata bingung. Ceritakan padaku, kenapa harus repot-repot dengan putri orang lain? Bai Ningbing duduk di kursi besi di lobi kantor polisi. Cahaya pucat ada di atas kepalanya. Tak terlihat luka di wajahnya. Tapi tubuhku terus bergetar. Mereka memukulnya dengan tongkat. Dia kesakitan. Wanita itu duduk di sampingnya pura-pura jahe. Tapi terus menekan lengannya agar dia tak bicara omong kosong. Pinggiran matanya telah bias terhadapku. Semua orang tahu, kata-kata Bai Ningbing sangat penting. Berkelahi dihukum oleh hukum dan perintah. Rupanya orang tuanya tak mau membayar uang itu. Seseorang justru mencoba menyalahkanku. Aku tak punya cara menghasilkan uang. Beberapa ratus dolar. Cukup bagiku untuk minum es putih untuk biaya hidup sebulan. Jika sebelumnya, aku mungkin akan berdebat dengan alasan. Bahkan jika kamu macam-macam, aku tidak akan membiarkan uang itu jatuh padaku. Tapi melihat Bai Ningbing hari ini, aku tidak bisa mengatakannya. Untuk ratusan dolar ini, orang ini mungkin akan membunuhnya. Aku menarik pintu keluar. Bai Ningbing berdiri, melihat polisi sambil menangis. Dia meninggalkanku sendirian. Ayahku memukuliku sepanjang hari. Dia membawaku masuk karena aku menyedihkan. Tidak ada hubungannya dengan dia. Wanita itu berdiri dengan tiba-tiba. Menamparkan dengan keras. Gadis gila, siapa yang mengizinkanmu bicara omong kosong? Bai Ningbing berlutut di tanah. Pucat. Jejak tamparan di wajah mengejutkan. Melihat dengan keras kepala ke arah polisi. Jika kamu tidak percaya padaku, akan kutunjukkan padanya. Bergerak cepat, bahkan jangan biarkan wanita membungkuk untuk berhenti. Dia mengangkat bajunya. Tubuh Lingsun tulang tipis. Ditutupi bekas fuksia. Rumit. Sangat berbahaya, kata Bai Ningbing. Ini adalah pertama kalinya dia melawan dalam lebih dari 1 dekade. Meskipun gagal, polisi tenang, hanya menguap. Ini semua akan menghibur. Pria mengubah wajah dengan sangat cepat. Menyapu udara keras barusan. Mulai menangis. Kawan polisi, aku juga tidak ingin memukulnya. Aku adalah anak perempuan satu-satunya. Tapi dia tidak belajar dengan giat. Sepanjang hari aku ingin bersama para gangster. Aku juga terburu-buru. Wanita juga bersemangat. Duduk di tanah sambil menangis. Siapa yang tidak memukuli anak-anaknya? Anak itu tidak bijaksana dan tidak mau mendengarkan. Ketika meninggalkan kantor polisi,
Setelah jam 4 pagi, orang tua Bai mulai menangis. Polisi mengeluarkan tiket $200. Setelah membayar uang, kami dikeluarkan dari kantor polisi. Orang tua Bai mengangguk dan membungkuk pada polisi. Berulang kali berjanji untuk mendidik milisi kulit putih dengan baik di masa depan. Jangan lakukan lagi. Polisi memberi beberapa instruksi lagi. Aku tidak mengatakan apa-apa. Menatap milisi putih. Dimulai dengan polisi mengatakan bahwa memukul anak-anak harus sedang. Tidak ada cahaya di matanya. Seluruh orang seperti papan mati berjalan. Diseret oleh pria itu selangkah demi selangkah dengan pistol terang. Hingga sosok itu semakin jauh dan semakin jauh. Sang interrogator memberiku sebatang rokok, anak muda. Kusarankan kau meninggalkan keluarga mereka sendirian. Keluarga ini rumit, kau tak bisa mengendalikannya. Aku baru tahu hari itu Bai Limebing memohon padaku untuk menyelamatkannya. Aku sama sekali tak mengacu pada keindahan kecil sekolah. Polisi mengatakan mereka tahu tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dideritanya. Beberapa daerah kumuh tidak semuanya orang jahat. Seseorang mendengar suara tongkat setelah tengah malam. Mau tak mau memanggil polisi. Tapi ketika polisi tiba di rumah mereka, tongkat itu hilang. Anak tertidur. Pasangan itu selalu menangis dan rewel. Meskipun mereka polisi, tapi tidak maha kuasa. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki kriteria penentu yang serius. Luka Bai Ningbing sangat menakutkan. Anda benar-benar pergi ke rumah sakit untuk identifikasi. Bahkan mungkin tidak ada cedera ringan. Di kantor polisi, orang tuanya akan berhenti. Tapi setelah kembali, siapa yang tahu pasangan gila itu? Apakah akan semakin parah? Beberapa orang lahir dalam kesengsaraan. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkannya. Saya melihat Bai Ningbing lagi setengah bulan kemudian. Kali ini aku berinisiatif mencarinya. Aku menghadangnya di pintu gerbang SMP No. 1. Wajahnya tampak masker. Seluruh orang berjalan maju dengan linglung. Sepeda motor berhenti di depannya. Ia hanya mendongak untuk melihatku masuk ke dalam mobil. Kupikir ia akan masuk ke dalam mobil dengan rapi seperti biasanya. Ternyata tidak. Ia menatapku dan menggeleng. Sebuah catatan mati di kedua matanya. Tak sepatah kata pun. Konfrontasi selama beberapa menit. Ia tak akan melepaskannya. Aku sudah tak sabar. Aku turun dari mobil dan menjemputnya di kursi belakang. Tapi tidak selama setengah bulan. Ia lebih sayang. Aku membawa pulang es krimnya. Ada sepiring siomay di meja. Aku bertanya padanya apakah dia lapar. Dia tidak menjawab. Aku memasukkannya ke dalam wajan dan menggorengnya. Didorong di depannya lagi. Makan, mari kita bicara ketika kita sudah kenyang. Bai Ningbing belum melepas maskernya. Dia menatap siomay. Air mata berjatuhan. Akhirnya, aku berbaring di meja dan mengecilkan suaraku. Jangan mencariku lagi. Aku adalah orang yang malang. Siapapun yang mendekatiku akan sial. Maafkan aku seharusnya tidak menemukanmu. Tidak ada yang bisa membantuku sama sekali. Membantuku hanya akan menyakitimu. Aku tidak menghibur orang. Aku terbiasa hidup sendiri. Sesedih apapun kamu akan mati dalam depresi lagi dan lagi. Emosi kompleks ini sudah lama hilang. Aku mengambil bangku dan duduk di sebelah milisi putih. Menepuk-nepuk punggungnya dengan ringan. Butuh waktu lama baginya untuk tenang. Mulai berbicara tentang masa lalunya. Masa kecil Bai Ningbing sengsara. Dipukuli dari kecil hingga dewasa. Selama cedera di tubuh sembuh, maka akan dipukuli. Pemukulan telah menjadi tema utama hidupnya selama 10 tahun terakhir. Ketika lebih muda, dia bahkan tidak tahu mengapa dia dipukuli. Dia bilang itu mungkin karena ibunya akan dipukuli. Jadi dia akan dipukuli juga. Ayah Bai Ningbing adalah bajingan. Ketika saya masih muda, saya adalah tangan besar dengan kakak masyarakat. Tidak ada yang lain. Anda akan melawan orang sepanjang waktu. Tidak mudah mengikuti kakak. Tidak banyak uang.
Anda membuat kesalahan, Anda mendapatkan pukulan yang bagus. Ibu Bai Ningbing adalah seorang gadis sampo. Karena keluarga saya miskin, saya memasuki masyarakat lebih awal. Saya pergi ke ruang sampo jika saya tidak menghasilkan uang di pekerjaan serius saya. Ketika seorang pria dan seorang wanita bertemu, sepertinya tidak ada yang perlu dikatakan. Pergi keramas, bertemu dengan seorang gadis sampo yang cantik. Satu demi satu, dua orang memiliki hubungan. Saya menghabiskan puluhan dolar untuk lumpur gadis. Kemudian keluar dari tangan. Mereka berdua bahkan tidak melangsungkan pernikahan, jadi Cao Cao mendapat sertifikat. Kehidupan pernikahan itu tidak baik. Itu adalah pernikahan yang penuh gairah. Menikah dan menemukan bahwa tidak ada yang cocok. Keduanya mulai bertengkar lagi. Setiap kali saya dipukuli di luar. Tidak ada seorang pun di ventilasi gedung putih. Mereka melampiaskannya pada ibu dari milisi kulit putih. Ibu dari milisi kulit putih berubah dari pemberontakan menjadi penerimaan. Hanya butuh 1 bulan yang singkat untuk hamil. Hari Bai Ningbing lahir. Ayahnya marah. Pulang, minum lagi, memukuli ibunya. Ibu yang akan masuk desa bersusah payah. Dia melahirkannya. Dan kemudian mimpi buruknya dimulai. Anak-anak lain tumbuh dengan menyusui. Jika Anda tidak punya ASI, Anda juga bisa minum susu bubuk. Tapi Bai Ningbing tidak tumbuh dengan minum air beras. Jadi Anda menurunkan berat badan ketika Anda masih muda. Tidak dalam kesehatan yang baik. Buatlah lebih besar dan mulai anti hitam. Banyak kekuatan jahat telah ditangani. Ayahnya menjadi pengangguran. Hari-hari tanpa uang. Memukul seorang wanita. Menjadi satu-satunya cara baginya untuk menunjukkan martabatnya sebagai seorang pria. Milisi putih berusia 2 atau 3 tahun. Karena takut menangis sekencang-kencangnya. Dia hanya mengambil tubuh kecilnya dan rontok. Lagi dan lagi. Milisi putih berhenti menangis. Ibunya mengatakan kepada milisi putih lain kali Anda tidak menangis. Cari tempat untuk bersembunyi. Jika tidak, Anda akan dibunuh. Belakangan, sekeras apapun ayahnya memukuli ibunya. Bai Ningbing berhenti menangis. Bersembunyi di balik dapur tua, menutup mulutnya dan menangis. Tapi tidak berani bersuara. Ibu Bai Ningbing meninggal ketika Bai Ningbing berusia 8 tahun. Ayahnya minum terlalu banyak, agak berat, ditinju di kuil sialan, dibunuh di tempat, karena takut dicurigai. Dia menjual ibunya daun teratai. Kami bahkan tidak mengadakan pemakaman. Begitulah di kota kecil. Semua orang miskin. Saya belum membaca buku apapun. Dengan semangat melakukan lebih dari kurang. Bahkan jika Anda tahu ada 7 lubang. Tidak ada yang bertanya. Bagaimanapun, saya harus tinggal di kota ini selama sisa hidup saya. Tidak ada yang mau menyinggung orang gila. Setelah Ibu Bai Ningbing meninggal. Dan itu jatuh menimpanya. Sekolah harus membayar uang sekolah. Sekolah perlu membeli seragam sekolah. Biaya hidup. Dia akan dipukuli karena hal-hal ini. Setiap kali dia membuka mulut, dia akan dipukuli. Seiring waktu, para prajurit Kerah Putih menjadi semakin diam. Tidak suka berbicara dan tidak berani berbicara. Tapi diamnya tidak memperbaiki hidupnya. Sebaliknya, itu semakin buruk. Ketika dia sampai di rumah, ayahnya memukulinya. Sekolah bukanlah tempat perlindungannya. Para siswa itu semua tahu cara membaca kata-kata dan warna. Ada lubang di bajunya. Bing Kiki tertawa dan memarahinya sebagai pengemis. Rambut tidak dicuci. Teman sekamarnya berkeliling mengatakan dia berbau tidak enak. Seseorang di kelas kehilangan sesuatu. Semua orang menatapnya serempak. Milisi kulit putih di hari-hari seperti itu. Tanggal 1 Januari adalah hari yang sulit untuk dijalani. Dia selalu menantikan hari di mana dia bisa belajar dengan giat. Masuk ke sekolah yang bagus. Tinggalkan tempat ini. Itulah yang membuatnya bertahan. Tapi Tuhan selalu keras padanya. Ayahnya menikahi ibu tirinya. Ibu tirinya adalah wanita yang mengerikan.
Wanita ini selalu pengertian. Di belakangnya, dia mendorong ayah Bai Ningbing untuk memukulinya. Bai Ningbing berkata bahwa ibu tirinya selalu menginginkan seorang anak. Tapi ayahku tidak punya uang untuk menghidupinya. Jadi ibu tiri selalu ingin mati kedinginan. Dia berpikir selama milisi putih mati, dia bisa punya anak sendiri. Baru-baru ini, dia telah membuat undang-undang baru. Jangan biarkan milisi putih mati. Membiarkan milisi kulit putih putus sekolah dan bekerja mencari uang untuk menghidupi mereka. Milisi kulit putih tidak mau. Belajar adalah satu-satunya cara baginya untuk pergi. Dia tidak mau menyerah. Setelah menemui berkali-kali, setelah pelecehan yang tidak manusiawi, dia mendatangiku terpojok. Bai Ningbing berkata pada hari aku menemukannya. Ayahnya memukul perutnya dengan batu bata. Organ dalamnya akan dimuntahkan. Tampakku, dia mungkin sudah mati hari itu. Bai Ningbing juga berkata, alangkah baiknya jika dia meninggal pada hari itu. Tapi aku muncul, hidup bersamaku. Aku membaca untukmu. Bai Ningbing mengangkat kepalanya. Lihat aku dengan tidak percaya. Mata penuh air mata. Itu bukan keputusan yang mudah bagiku. Aku tidak punya sumber pekerjaan. Gajiku juga sudah diumumkan. Tapi aku tak tega menyelamatkannya. Mendorongnya kembali. Ku lepas perlahan topeng es putih itu. Sudut mulutnya merekah terbuka. Itu menakutkan. Ia menutup mulutnya karena panik. Mata terus meneteskan air mata. Berbisik, jangan lihat. Sejak saat itu, rasa sakit menyembur keluar dari dada. Ku peluk ia erat dan belajar dengan giat. Kau akan pergi cepat atau lambat. Bai Ningbing menangis lama sekali hari itu. Baru kali ini aku mendengarnya melolong dan menangis. Aku tak menekan diriku sendiri. Selamat menangis. Tak mudah membiarkan es putih tetap tinggal. Bai Dayong tak punya sumber mata pencaharian sekarang. Ia menaruh semua harapannya pada es putih. Ia berdiskusi dengan pemilik pabrik elektronik. Mengubah usia pada KTP milisi putih. Biarkan milisi putih bekerja dan menghasilkan uang. Menunggu milisi putih setahun lebih tua. Nikahi saja anak konyol pemilik pabrik elektronik. Pemilik pabrik elektronik. Itu akan memberi Bai Dayong kecurigaan yang cukup besar. Untuk Bai Dayong, pendidikan lanjutan Bai Ningbing adalah bebannya. Jual dia dan bayar kembali uangnya untuk selamanya. Hari ke-10 Bai Ningbing pindah ke rumahku. Bai Dayong menemukan pintu dengan batang besi. Saat itu siang hari. Kebetulan, Bai Ningbing tidak di rumah untuk sekolah. Hari-hari ini, demi menunggu Bai Dayong, aku menunggu di rumah setiap hari bersama beberapa saudara. Hanya menunggunya datang. Bai Dayong berjudi seperti hidupnya. Aku selalu ingin menyerahkan diri dalam semalam. Jadi aku tinggal di ruang judi siang dan malam. Aku mungkin sudah berjudi beberapa hari yang lalu. Jadi dia tidak menyadari bahwa milisi putih tidak ada di rumah. Sekarang uangnya hilang. Aku baru ingat menjual putriku. Setelah pukul 13, aku mendengar dentang di halaman. Dia mampir dan memarahi bajingan itu. Aku bertukar pandang dengan saudara-saudaraku. Mengintai di sekitar pintu dengan tongkat. Bai Dayong minum anggur. Tersandung. Dia menghancurkan gelasku yang baru dipasang dengan tongkat. Menendang sepeda motorku bengkok lagi. Hantaman sambil berjalan. Membuat suara keras. Hingga aku masuk rumah. Aku dan kakak-kakakku menerkamnya. Serbuan pukulan dan tendangan. Bai Dayong menjerit. Aku memegang tongkat di lehernya. Katakan padanya, bahkan jika aku membunuhnya hari ini, itu untuk membela diri. Semua orang bisa bersaksi. Terlebih lagi, aku masih di bawah umur. Bai Dayong minum terlalu banyak, tapi dia tidak bodoh. Dia datang jauh-jauh sebagai preman. Dia tahu bahwa anak muda adalah yang paling setia. Semakin tua, semakin takut kamu akan kematian. Dan jangan harap aku akan membayarmu. Dia akan tinggal di sini di masa depan. Mulai sekarang, saya akan membayar uang sekolahnya. Jangan khawatir tentang hal itu lagi.
Tapi Anda tidak diizinkan untuk mengambil keputusan. Kalau tidak, saya pasti akan mati lain kali. Bai Dayong berkompromi. Kami membuat langkah nyata. Dia takut mati untuk menghasilkan uang bagi milisi kulit putih. Akhirnya saya keluar dari hubungan. Mengubah tanggal KTP. Saya mempelajari metode ini dari Bai Dayong. Dan kemudian saya mendapat pekerjaan memperbaiki mobil. Karena saya suka mobil, jadi saya tahu beberapa. Dan itu bekerja dengan sangat baik. 4.000 yuan gaji sebulan. Simpan uang. Cukup untuk Bai Ningbing belajar. Bai Ningbing membutuhkan banyak uang. Selain membayar biaya sekolah, pada dasarnya tidak ada uang lain untuk dibelanjakan. Mereka menertawakannya karena tidak membeli pakaian. Memakai seragam sekolah setiap hari. Sepasang sepatu sepanjang tahun. Warnanya telah berubah. Gaji diterima di bulan pertama. Aku memberi Bai Ningbing membeli gaun baru dan sepasang sepatu. Bai Ningbing tersenyum seperti anak kecil sambil memegang pakaian. Baru pertama kali aku bertemu dengannya. Terlihat bagus untuk tersenyum. Seperti bunga segar, pemalu dan menawan. Di tahun kedua SMP, prestasi Bai Ningbing, aku sudah bergerak mundur di kelas ke-50 besar. Ini serangan balik, hari di mana kamu mendapatkan peringkat. Bai Ningbing memelukku untuk pertama kalinya. Dan aku pulang dari mobilku. Kotor di sekujur tubuh, tapi dia memeluk diriku tanpa ragu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kelegaan. Ulang tahun ketiga Bai Ningbing. Saya pergi ke toko kue dan memesan kue babi. Saya harap Anda memiliki makanan lengkap di masa depan. Gemuk menjadi babi kecil. Sukacita dan damai. Lampu padam di kamar. Hanya satu lilin yang menyala. Samar-samar cahaya lilin. Saya tidak bisa melihat ekspresi Bai Ningbing dengan jelas. Dia tampaknya menangis lagi. Oh, terima kasih dengan ramah. Aku mengangkat tanganku dan mengusap rambutku yang putih dan sedingin es. Selalu begitu, masuk akal dan patuh. Biaya hidup bulanan baginya. Dia selalu menghemat lebih dari setengah. Atau membelikanku pakaian. Atau membelikanku alat pelindung. Dia tidak banyak bicara. Hal yang paling dikatakan adalah bahwa saya tidak ingin menjadi juara Anda. Tentara Kera Putih melakukannya dengan sangat baik dalam ujian masuk sekolah menengah atas. Memasuki sekolah menengah kunci di kursi county. Biaya kuliah lebih tinggi. Juga menaikkan biaya akomodasi. Milisi kulit putih bahkan lebih diam hari-hari itu. Dia memikirkannya selama beberapa hari dan mendatangi saya dan berkata, Fang Yuan. Saya memikirkannya selama beberapa hari. Sekolah menengah sama di mana-mana. Selama saya belajar dengan giat. Ujian masuk perguruan tinggi juga akan memberimu nilai bagus. Kamu tidak perlu sekolah di sekolah menengah kunci. Dia berjongkok di sebelah mobil saat dia mengatakan ini. Aku berbaring di bawah mobil untuk memperbaiki mobil. Ambil obeng dan sekrup terakhir. Letakkan palu tangan di kedua sisi dan istirahatlah sebentar. Bai Ningbing mengeluarkan tangannya. Pa meremas tangannya di bawah mobil untuk menyeka keringatku. Mata penuh sakit hati. Ada semakin banyak kehidupan di toko akhir-akhir ini. Ada yang harus kulakukan dan aku tidak akan kembali sampai pagi buta. Bai Ningbing berpikir alasan mengapa aku sangat sibuk. Untuk mengumpulkan uang untuk biaya kuliahnya. Sensitivitas dan rasa rendah dirinya. Menyiksanya larut malam. Anda menyalahkan diri sendiri. Pertama kali terjadi kesalahan, ia berpikir untuk menyerah. Ini mungkin masalah umum yang tak seorang pun mencintai. Tak pernah merasakan cinta. Demi mengupayakan cinta, kau hanya bisa merendahkan diri lagi dan lagi. Aku berharap mendapat persetujuan orang lain dengan berbuat salah pada diri sendiri. Untuk membuktikan bahwa ia bukan beban. Di bawah cahaya terang dan redup Bai Ningbing. Matanya yang besar berbinar-binar. Tahukah kau kunci SMA dan SMA biasa? Apa bedanya? SMA Ki dapat memiliki 200 siswa lulus buku setiap tahun. Rata-rata SMA hanya memiliki beberapa siswa pertama.
Yang lain mengeluarkan uang untuk memasukkan anak-anak mereka ke Ki melahirkan SMA. Sejak kamu lulus ujian, mengapa kamu menyerah begitu saja? Bai Ningbin menggigit bibirnya dan berbicara. Pergi ke sekolah dengan ketenangan hati. Baru-baru ini aku mendapat kenaikan gaji. Tidak kekurangan uang. Bai Ningbin berusia 16 tahun ketika masih menjadi mahasiswa baru di SMA. Sekolah mereka sangat ketat. Berlibur 2 minggu sekali. Selama liburan, aku akan mengendarai sepeda motorku ke county seat untuk menjemputnya dan membawanya pulang. Sambil menunggu di luar sekolah, aku selalu mendapat pandangan pertama dari milisi putih. Bukannya aku memiliki mata yang bagus. Ini karena dia terlalu biasa. Di tengah kerumunan gadis-gadis berpakaian cantik, dia mengenakan seragam sekolah compang camping. Berjalan sendirian dengan membawa koper. Aku membelikannya baju baru lebih dari sekali. Tapi ia tak pernah mengenakannya. Katanya ia berbeda dari yang lain. Ia tak punya waktu untuk fokus pada penampilannya. Aku tak punya modal untuk memamerkan. Seragam sekolah ini bisa mengingatkannya setiap hari. Sekarang tak mudah didapat. Ia harus menaruh seluruh pikirannya pada studinya. Berkali-kali, maka aku pun pergi bersamanya. Mobil pergi menemuinya dan melihatku datang. Dan tampak cahaya di matanya. Menyeret barang bawaanku ke arahku tanpa ragu. Mereka melambai dan memanggil namaku. Kurasa aku bahagia. Aku hidup sendiri selama beberapa tahun. Kupikir aku akan sendirian selamanya. Tapi seseorang tetap menerobos masuk ke dalam hidupku. Meski sedikit lebih sulit dari sebelumnya. Tapi rasa ditemani itu enak. Membuat orang senang. Kau sekolah tinggi. Tentara Kera Putih semakin baik dan semakin baik. Dia masuk 10 besar kelasnya. Artinya, jika tak ada hal lain yang terjadi, 1 tahun kemudian, dia bisa masuk universitas yang benar-benar bagus. Bai Ningbing libur akhir pekan. Tepat pada waktunya istirahatku. Aku menemani Bai Ningbing duduk di balkon dan berjemur di bawah sinar matahari. Fang Yuan, kau tak pernah bilang. Kenapa kau sendirian? Aku ingin mencari topik yang harus dihindari. Tapi Bai Ningbing sangat gigih. Dia menggandeng tanganku. Lihatlah aku dengan lembut. Ini tak adil. Kau tahu semua rasa maluku. Aku tak tahu apa-apa tentangmu. Sinar matahari itu baik. Jatuh menembus kaca di atas es putih. Dia pendiam dan cantik. Di dunia ini, jika ada seseorang yang tak tega kutipu, pasti itu es putih. Aku berbeda dengan Bai Ningbing. Aku tak pernah bertemu orang tuaku. Aku yatim piatu. Mereka melahirkanku, lalu ia menelantarkanku. Panti asuhan di tempat-tempat kecil tak baik. Karena itu adalah lembaga kesejahteraan. Tak ada dukungan finansial. Kau bahkan tak pernah merasa cukup untuk makan. Akumulasi makanan lengkap. Selusin anak bergantian memakai selembar pakaian. Nyaris tak hidup. Aku beruntung. Diadopsi nenekku di usia 4 tahun. Anak-anaknya meninggal dalam 1 malam. Suami juga meninggal. Ia takut sendirian. Maka mereka mengadopsiku. Nenek sangat baik padaku. Ia guru tua. Kau punya literasi, kau punya tunjangan pensiun. Hidupku semakin membaik. Hanya saja kesehatan nenek kurang baik. Aku harus dirawat di rumah sakit sesekali. Ia dirawat di rumah sakit setelah aku menginjak usia 10 tahun. Butuh waktu lebih lama dan lebih lama. Ia sering menatapku menangis di malam hari. Ia khawatir ketika ia meninggal aku akan dikirim kembali ke panti asuhan. Nenek bilang pertama kali melihatku di panti asuhan. Aku memakai kaos besar. Ada lubang di bagian depan dan belakang pakaian. Ujung pakaian kotor. Karena aku sering tak punya cukup makanan. Kurus seperti tulang. Matanya menatapnya penuh harap. Meski hanya anak berusia 4 tahun. Masih tahu untuk keluar dari sana. Boleh ditebus. Jadi aku sangat berharap seseorang bisa membawaku pergi. Tak bisa mengungkapkan. Aku hanya bisa memandangnya dengan keluhan. Ia begitu sedih.
Aku bekerja sangat keras mengobati nenekku. Aku sudah melihatnya berkali-kali. Ia bertahan hidup dengan penuh tekad. Nenek berkata Xiao Yuan, tak peduli bagaimana nenek bertahan sampai kau menjadi dewasa. Untuk pergi dengan percaya diri. Aku percaya nenekku adalah segalanya bagiku. Bagaimana aku bisa tak percaya omongannya? Tapi ia berkata begitu. Tapi dibuat surat wasiat lebih awal. Rumah di kursi kaunti milik Unit. Jika kau mati, kau harus mengambilnya kembali. Ia juga punya rumah di kota. Ia tak punya keluarga. Penerima wasiat menulis bahwa aku juga punya buku tabungan. Ia hidup hemat selama bertahun-tahun. Menabung puluhan ribu dolar. Katanya seharusnya cukup untuk membuatku lulus kuliah. Uang kuliah tersedia. Tapi ada juga biaya hidup. Nenek khawatir lagi. Dia mendengar tentang sistem pelatihan umum yang entah dari mana. Bisa ada subsidi. Sekolah telah mempekerjakan guru-guru lama untuk memberikan ceramah. Dia mengeluarkan oksigen, dan dia kembali dengan kursi rodanya. Nenek adalah orang yang sangat serius. Sebulan kuliah, 7 atau 8 jam sehari. Dia memakai tubuh gemetar itu. Masih bertahan. Baru pada hari terakhir dia lega mati di luar kelas. Sekolah mengirim seseorang untuk mengirim puluhan ribu dolar. Itu subsidi nenek, kata orang sekolah. Guruji mendedikasikan hidupnya untuk mengajar. Akhirnya aku mau memanfaatkannya sekali. Atau menukar nyawamu. Setelah nenek meninggal, agen kesejahteraan setempat datang ke pintu. Aku masih di bawah umur. Mereka mau memulangkanku ke panti asuhan. Aku kabur semalaman. Aku tak mau kembali ke tempat itu lagi. Ada rumah yang dititipkan nenekku di kota. Karena tinggi badan, dia sudah besar. Tak ada yang peduli dengan usiaku. Aku hanya tak bisa sekolah lagi. Aku membeli sepeda motor. Aku mengendarai sepeda jalan-jalan di luar sekolah setiap hari. Hatiku rindu sekolah. Aku menentang panti asuhan. Ketika dua hal tak seimbang, aku menyerah. Bertemu milisi putih. Kenapa tak mewujudkan mimpi? Aku bukan orang usil. Selamat susah. Jadi sulit untuk memikirkan apa yang bisa kau lakukan untuk orang lain. Tapi hidup ini menakjubkan. Nenek, ketika aku butuh diselamatkan. Seperti sinar cahaya yang menerangi hidupku. Setelah siklus. Akhirnya aku menjadi cahaya, menerangi es putih. Bai Ningbing tiba-tiba memeluk dirinya sendiri. Berbaring di bahuku, mengusap-usap dagunya ke pakaianku. Lingkaran saluran kecil. Apakah kau ingat ketika aku mengatakan itu selama kau menyelamatkanku? Bisakah aku memberimu sesuatu? Kuhabiskan hidupku dengan menepuk punggungnya. Fang Yuan, tunggu aku. Tunggu sampai aku masuk kuliah. Aku akan membawamu pergi. Aku akan menikahimu ketika aku lulus. Burung-burung berkicau di luar jendela. Berisik, tapi hidup. Aku memiringkan kepalaku untuk melihat keluar jendela. Aku melihat nenekku tertawa dan mencolekku dan melambaikan tangan. Hubunganku dengan Bai Ningbing telah mengalami perubahan halus. Setiap kali aku kembali, dia akan dengan senang hati memeluk diriku. Suka memelukku ketika kamu pulang. Saat ujian masuk perguruan tinggi mendekat. Milisi putih memberitahuku lebih dari sekali. Dia akan segera bisa membawaku pergi. Kehidupan baru kami akan segera dimulai. Aku tersenyum dan membelai rambutnya. Katakan padanya, aku juga sudah menabung selama bertahun-tahun. Tunggu sampai kamu pergi ke tempat baru. Aku menjalankan garasiku sendiri. Kami akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Aku bahkan sudah menjual rumah dalam kontak. Nenek sudah pergi. Aku juga sudah dewasa. Kamu tidak perlu mengikat dirimu di tempat ini lagi. Akhirnya aku punya hak untuk memilih hidupku sendiri. Seolah kami memikirkan kehidupan yang baik. Ketika di depanmu, Bai Dayong telah muncul lagi. Ia kehilangan banyak uang. Tak hanya uang yang hilang. Istrinya dijual olehnya, tapi tetap saja tak cukup. Dan hutang judi yang sangat besar. Ia kembali teringat pada milisi putih. Bai Dayong membuat keributan di sekolah. Ia kalap di sekolah.
Menarik rambut milisi putih. Menghantam tanah lagi dan lagi. Menyebutnya jalang. Tak berperasaan seperti jalang. Ia telah lama menikah dengan orang bodoh. Menerima harga pengantin, tapi tak menyukai si bodoh dan melarikan diri. Tahun-tahun SMA, kepribadian Bai Ningbing telah banyak berubah. Lingkungan baru, murid baru. Tak ada yang tahu masa lalunya. Ia mendapat nilai bagus. Semua orang baik padanya. Tapi keramahan ini semuanya dangkal. Ketika penampilan ini rusak, kemanusiaan berdarah masih tidak tahan untuk melihat langsung. Bai Dayong diusir oleh penjaga keamanan setelah membuat keributan. Es tertinggal. Dia duduk di tanah dengan ngeri. Melihat semua orang menunjuk padanya. Bahkan ada mantan teman sekelas pria yang ramah. Tanya dia dengan jahat, "Apakah Anda tidur dengan orang bodoh sejak lama? Pria yang datang menjemputmu sepanjang hari. Apakah Anda menemukan teman baik di luar? Apakah Anda tidak suka orang bodoh karena menipu dia? Ada juga teman sekelas perempuan yang belum kamu kenal sebelumnya. Tiba-tiba berdiri, katakan, 'Saya telah lama menemukan bahwa hubungan Bai Ningbing dengan saya tidak normal.' Pelukan sepanjang hari. Pada pandangan pertama, itu adalah teman baik yang ditemukan di luar. Mungkin aku merawat Bai Ningbing. Jika tidak, aku dan Bai Ningbing yang bermitra bersama untuk menipu uang bodoh." Bai Ningbing tidak berdaya untuk membantah. Dia tidak bisa berbicara. Kekerasan dalam rumah tangga selama bertahun-tahun telah lama melucuti martabatnya. Hanya beberapa tahun yang singkat. Harga diri yang dibangun tidak kuat. Dengan penampilan Bai Dayong, itu dengan mudah tersebar. Bai Dayong adalah orang gila. Diseret keluar gedung oleh penjaga keamanan telah memarahi. Dikatakan bahwa ibu Bai Ningbing adalah seorang gadis sampo. Orang bisa diyakinkan, Bai Ningbing mungkin bukan putrinya sama sekali. Dia membesarkan seorang putri untuk pria lain selama bertahun-tahun. Dia memiliki 8 masa kesialan. Kutukan Bai Ningbing untuk mati. Dikatakan bahwa Bai Ningbing adalah bintang jahat. Itu mengorbankan nyawanya. Kata-kata jelek dan vulgar itu dipublikasikan di siang bolong. Mereka membuat marah Bai Ningbing tanpa belas kasihan. Mengatakan buku-bukunya semua ada di perut anjing. Tidak tahu berterima kasih. Poplar. Tak peduli seberapa banyak kau membaca, kau sampah. Itu 2 minggu kemudian ketika saya pergi untuk menjemput milisi putih. Sepeda motor diparkir di luar sekolah. Banyak orang menatapku. Saya tidak memperhatikan penyumbatan. Hanya mencari milisi kulit putih. Dia tampaknya telah kehilangan berat badan lagi. Mengenakan lengan pendek. Membawa koper besar. Ujian masuk perguruan tinggi 2 minggu lagi. Saatnya berkemas. Aku tersenyum dan naik mengambil koper. Milisi putih tersenyum saat melihatku. Dia tersenyum bahagia. Dengan rasa lega. Ada apa? Bai Ningbing menggelengkan kepalanya. Di bawah tatapan orang banyak. Dia di kursi belakang. Jangkau dan pegang aku. Seluruh wajah menempel di belakang. Fang Yuan, kita bisa segera pergi. Ya, 2 minggu kemudian. Liburan ujian masuk perguruan tinggi adalah 2 bulan. Kami akan segera pergi. Bai Ningbing bilang dia ingin makan hotpot. Dia selalu takut dengan makanan pedas. Tapi hari itu dia memesan wajan paling pedas. Mulutku bengkak. Saya menuangkannya air cangkir demi cangkir. Dia bilang pedas itu sakit. Ini bisa membuat ketagihan. Dia mengatakan bahwa dia suka makanan pedas karena dia suka masokisme. Dia pikir dia sengsara. Jadi saya tidak pernah makan makanan pedas. Tapi saya tidak tahu sampai saya memakannya hari ini. Pelecehan diri membuat ketagihan. Itu aneh. Saya tidak paham. Memikirkan dia membaca lebih banyak. Itu selalu masuk akal. Dia tersenyum dan berkata dia ingin datang lagi lain kali. Bai Ningbing tersenyum. Tidak setuju atau menolak. Pulang malam. Bai Ningbing mandi dan merangkak ke tempat tidurku. Dia selalu percaya padaku. Tapi umurku sudah 20 tahun.
Aku mendesah, menyentuh rambutnya. Atau itu jarak garis darinya? Bai Ningbing tiba-tiba membuka mulutnya. Apakah Anda tidak menyukai saya dengan suara datar? Aku menggelengkan kepalaku dan mendekat padanya. Bagaimana saya bisa tidak menyukainya? Kamu adalah gadis terbaik di hatiku. Kita akan bersama selamanya. Tapi aku bukan gadis terbaik. Ibuku adalah seorang gadis sampo. Ayah saya adalah seorang penjudi. Anak yang lahir dari pria dan wanita seperti itu. Bagaimana dia bisa menjadi gadis yang baik? Saya pikir tentara kerah putih bersaing untuk cinta. Ini akan pergi. Sebaliknya, mulailah berpikir. Aku tidak bisa tidak membawanya ke pelukanku, jangan bicara omong kosong. Hal-hal itu bukan salahmu. Semuanya sudah berakhir. Kita bisa segera pergi, menunggu tempat baru. Kita bisa memulai dari awal. Tidak ada yang tahu hal-hal itu lagi. Masa depan kita akan bahagia. Bai Ningbing semakin memeluk erat. Saya juga menanggapinya dengan lembut. Jadi aku tidak menyadarinya. Matanya yang mematikan dalam kegelapan. Jika saya melihat ke bawah, mungkin Anda menemukan bahwa tidak ada cahaya di matanya. Kembali ke sekolah pada hari Minggu sore. Bai Ningbing telah melanjutkan penampilan sebelumnya. Dia memakainya untuk pertama kalinya. Lengan pendek kotak-kotak yang saya belikan sebelumnya. Rambut panjang di bahu. Sangat bersih dan indah. Biaya hidup Fang Yuan terlalu banyak. 2 minggu lagi. Cukup uang di kartu makan. Tinggalkan itu bersamamu. Bayar kembali uang sekolah. Aku mengambil kartu itu secara alami. Mengirimnya pergi seperti biasa. Sepanjang jalan, Bai Ningbing memelukku erat. Wajah telentang. Cuaca panas, tapi aku merasakan kelembaban sesaat di punggungku. Aku berkuda selama lebih dari setengah jam untuk sampai ke sekolah. Banyak siswa yang kembali ke sekolah dengan barang bawaannya. Biasanya saat ini, Bai Ningbing selalu kembali ke hatinya seperti anak panah. Dia akan berbagi omong kosong dengan gadis yang tidur dengannya. Rasanya tidak enak saat dingin. Jadi kamu pergi sangat cepat. Tapi hari ini dia sepertinya tidak terburu-buru. Menatapku dengan enggan. Dia memeluk diriku beberapa kali dan berkata dia baik-baik saja. Aku ingin sekali cepat-cepat pergi dari sini. Kusentuh punggungnya untuk segera menghiburnya. Dia mendongak lagi dan memintaku dengan kekanak-kanakan. Bisakah kau memberiku ciuman? Aku melihat sekeliling pada orang-orang. Semua orang melakukan tugasnya. Sepertinya juga tidak ada yang memperhatikan kami. Di bawah tatapan penuh harap Bai Ningbing. Aku menundukkan kepalaku malu-malu, mencium keningnya. Bai Ningbing menangis. Dia bilang ini pertama kalinya aku menciumnya. Aku tertawa dan berkata bodoh. Akan ada berkali-kali di masa depan. Dia terus membicarakannya berkali-kali. Berjalan perlahan ke sekolah. Aku menatap punggungnya. Senyum tak berdaya gadis konyol. Panjang pinggang di hari-hari yang akan datang. Tentu saja akan ada berkali-kali. 2 minggu berlalu dengan cepat. Rumah telah menemukan pembeli yang cocok. Harganya pas. Set peralatan lengkap fisik tidak nyaman dibawa pergi. Itu juga diberikan kepada pembeli bersama-sama. Ujian masuk perguruan tinggi ada di sini. Ruang ujian Bai Ningbing dibagi menjadi sekolahnya. Untuk membuatnya rileks, aku mengantarnya setiap pagi, menjemputnya di sore hari. Dia bermain dengan mantap 2 hari pertama. Hari ketiga hanya setengah hari untuk ujian. Aku akan menjemputnya dengan sepeda motorku pada jam 10. Tapi tiba-tiba terjadi kebakaran di garasi. Aku tidak bisa menahannya, aku hanya bisa memperbaikinya secepatnya. Cobalah untuk menjemputnya sedini mungkin. Aku mengirim pesan ke Bai Ningbing sebelum mobilnya diperbaiki. Mengatakan itu mendesak. Tunggu aku, ada yang salah dengan mesin mobil ini. Aku berbaring di bawah mobil dan aku bergegas memperbaikinya. Karena terburu-buru, kecepatan jauh lebih cepat dari biasanya. Tak lama kemudian aku berkeringat deras. Ini hampir jam 12. Ini akan diperbaiki setidaknya setengah jam lagi. Aku semakin cemas.
Tapi tak mungkin. Akhirnya diperbaiki jam 12.40. Sudah terlambat untuk berganti pakaian. Aku menaiki sepeda motorku dan bergegas melintasi antrean. Pada saat aku sampai di sekolah, waktu sudah menunjukkan pukul 1 lewat. Kupikir tak ada seorang pun di gerbang sekolah sejak dulu. Tanpa diduga penuh dengan orang. Orang-orang terus merangsek masuk ke sekolah. Ada juga orang yang terus mendesak untuk cepat. Kau tak boleh melihatnya jika kau terlambat. Kuhentikan mobil dan melihat sekeliling. Bagaimana bisa milisi putih memiliki bayangannya? Telepon berdering. Aku mengeluarkan ponselku. Ini pesan Bai Bingbing. Persegi. Aku benar-benar berusaha semampuku untuk jauh darimu begitu lama. Kupikir akhirnya aku bisa menyingkirkannya. Tapi tak. Aku bisa bersembunyi selama beberapa tahun. Tak bisa bersembunyi selamanya. Selama ada darahnya padaku. Dia tak akan pernah melepaskanku. Aku sudah memikirkannya. Aku mendaftar ke sekolah di selatan. Ini seperti musim semi sepanjang tahun. Kami membuat rumah kami di sana. Memulai hidup baru. Aku jelas sudah mengetahui semuanya. Tapi kenapa mereka tak melepaskanku? Fang Yuan, pergi dari sini. Pergi ke tempat baru dan mulailah hidup barumu. Aku tak bisa terus bersamamu. Aku tertutup tanah. Tak seharusnya melibatkanmu. Sampai jumpa lagi di kehidupan selanjutnya. Aku harus bersih, ramai, berisik. Aku seperti diselimuti kaca. Tak bisa mendengar apa-apa. Aku tak bisa bernapas. Dan aku kalap dan aku masuk ke kerumunan dan aku berlari ke sekolah. Gedung pengajaran dipadati orang-orang yang berjarak puluhan meter. Tapi tak seorang pun maju. Bai Ningbing mengenakan lengan pendek kotak-kotak itu. Berdiri sendirian di gedung pengajaran. Ia terus menatap langit. Aku tak bisa melihat wajahnya. Es putih takut ketinggian. Tak pernah berani berdiri tinggi. Gedung pengajaran tak terlalu rendah. Di lantai 8, ia melompat tanpa berpikir. Ia begitu mungil. Sakit rasanya jatuh, kan? Lihatlah mereka berteriak kembali. Karena takut ia akan jatuh dan menabrak mereka. Hanya aku yang berlari ke arahnya menembus kerumunan. Kami sepakat untuk bersama seumur hidup. Bagaimana mungkin ia meninggalkanku? White Frozen memukulku dengan keras. Kami jatuh ke tanah bersama-sama. Dan semuanya sunyi. Dunia ini bersih. Gadis kecil, kenapa kau tidak menangis kesakitan? Bai Ningbing tersenyum begitu banyak sehingga dia akan dipukuli sampai mati jika dia berteriak. Kesakitan. Gadis konyol tidak akan. Beritahu aku jika itu menyakitkan di masa depan. Aku tidak akan memukulmu. Aku hanya akan mencintaimu. Teks telah berakhir. Fang Yuan mengingatkanmu bahwa yang selanjutnya adalah benda asing. Pertama kali aku melihat Fang. Dia menghajar pengganggu. Jelas dia tidak terlihat sangat baik. Tapi aku pikir dia sebenarnya. Ternyata dia benar-benar tidak buruk. Beberapa tahun bersama Fang Yuan. Itu adalah waktu terbaik dalam hidupku. Dia dengan kikuk mencoba mencintaiku. Jaga kompleks sensitif dan rendah diriku. Jelas, dia sendiri juga orang yang membutuhkan penebusan. Tapi pertama-tama ubah dirimu menjadi cahaya. Hangat, aku pernah membayangkan masa depan kita. Bertahun-tahun kemudian, kami berada di kota asing. Memulai hidup baru, menikah dan punya anak. Ada anak lucu. Fang Yuan akan sangat menyayangi anak-anak kami. Dia akan menjadi ayah yang hebat. Beri aku dan anak-anakku rumah yang hangat. Sudah 5 tahun sejak aku meninggalkan rumah itu. Mimpi yang selama ini kualami. Tapi mimpi itu akhirnya menjadi buta. Saatnya bangun. Bai Dayong muncul. Aku telah membayangkan adegan penampilannya berkali-kali. Jika setelah berkali-kali, bertahun-tahun. Ketika aku lebih tua dan memiliki lebih banyak pilihan. Bisakah aku menghadapinya dengan tenang? Dia muncul begitu awal. Muncul di aku tak punya pilihan. Ketika aku tak sanggup menghadapinya. Kata-kata menghina itu seperti duri. Memukul hatiku dengan keras. Aku masih sangat rapuh.
Kau memikirkan hinaan-hinaan ini. Suatu hari di masa depan, aku juga akan membawanya ke Fang Yuan. Membawanya untuk anak-anak kita. Aku tak punya kekuatan untuk melanjutkan. Bai Dayong memukulku dengan keras. Kepalaku membentur tanah dan berdengung. Aku bahkan menantikan. Dia hanya jatuh dan membunuhku. Aku sungguh lelah. Tapi setiap kali dia tak membunuh. Karena aku masih berguna. Dia menerima harga pengantin dari pemilik pabrik elektronik. Menunggu untuk memberikanku pada orang bodoh. Ambil uangnya dan temukan. Kata-kata keji masuk ke telingaku berulang-ulang. Es putih selama kau hidup. Bahkan jika kau berlari ke cakrawala, aku bisa menemukanmu. Kau hanya bisa menikahi si bodoh itu. Lao Su, jangan. Jika kau tak membayar sabuknya, kau akan mati. Kamu tidak membuatku bahagia. Aku akan membunuh wajah putih kecil itu dulu. Lagi pula sudah mati. Tidak rugi menarik beberapa ayah lagi. Ku dengar itu demi menyekolahkanmu. Wajah putih kecil itu bangun pagi dan rakus akan hitam putih. Apakah kamu rela membiarkan dia mati di hadapanmu? Kamu sama seperti ibumu. Aku tak tega. Mati saja. Bagaimana kamu tega melibatkan mereka? Sejak tinggal di kampus, daftar itu memberiku 1.000 yuan sebulan untuk biaya hidup. Dia hemat. Pecahkan sepeser pun menjadi 2. Aku berpikir untuk menabung sejumlah uang. Aku akan pergi ke kota baru di masa depan. Aku bisa hidup lebih baik. Tidak tersedia hari ini. Ku masukkan semua uangku ke dalam kartu. 20.000 sedikit lagi. Aku berutang banyak pada daftarku. Tak bisa hamil dalam kehidupan ini. Membayarnya kembali di kehidupan lain. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, Bai Dayong datang ke sekolah dengan orang bodoh. Baju kotor untuk orang bodoh. Menunjukku dengan mulut datar dan memanggil menantu perempuan. Semua murid melihat Bai Dayong. Dorong dia dengan keras di depanku bodoh. Jika kau menemukan menantu perempuanmu, tidakkah kau cepat-cepat membawanya pulang? Simpan dan kabur lagi. Lihat di mana kau bisa menemukan menantu perempuan yang begitu cantik. Orang bodoh yang bodoh, tapi juga mengerti. Dia memelukku erat-erat, pegang tulangku dalam-dalam, cemberut dan cium wajahku. Para murid tertawa terbahak-bahak. Orang bodoh tertawa bersama mereka. Pada saat itu hatiku mati. Jangan pernah bekerja selagi kau masih muda. Kudorong si bodoh menjauh dan berlari ke atas. Kususuri saluran bertahan hidup. Tak lama kemudian ke atap. Terik matahari dan salju. Matahari sudah tinggi di atas. Maka ku tarik napas. Pikiran dan tubuh tak pernah lebih rileks. Kuangkat kedua tanganku untuk merangkul matahari. Jatuh dari atap. Fang Yuan memakai pakaian kotor. Lari keluar dari kerumunan. Wajahnya terkena oli motor. Dan di mataku dialah orang tercantik di dunia. Semua orang melangkah mundur. Hanya dia yang berlari ke depan. Aku melompat dari atap. Melompat ke pelukan kekasihku. Buku yang dengan jelas mengatakan ia rela memberikan segalanya. Namun pada akhirnya, ia lebih dulu memberikan segalanya. Fang Yuan memang bodoh. Ia percaya padaku dan berkata akan selalu bersamanya. Lihat aku pergi. Dia tidak sabar untuk ikut denganku. Jelas memiliki wajah orang jahat. Tapi ia menjadi orang paling baik di dunia. Yuan, kita terlalu pahit dalam hidup ini. Kita harus bahagia di kehidupan selanjutnya. Yuan memelukku erat. Aku tak bisa menghentikan darah baru. Ia masih begitu lembut. Ia berbisik bahwa kita akan bergabung dengan darah daging mulai sekarang. Jangan pernah berpisah.